saya minta dibukukan ya. Yang namanya buku yang saya maksud itu minimalnya seperti ini. Ini Pak. Situ Pak. Situ. Silakan. Ya boleh. Minimalnya seperti ini atau seperti itu. Kalau ini buku catatan harian ya. Itu anak-anak SD. Ini catatan tukang membrane. Kita langsung kalau misalkan di kertas Anda dua kali menulis, ya. Belum tentu cover, seadanya saja. Ya, ini siap ya? Oke, kita masuk. Ya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan sistem bilangan. Dan operasi aritmatika. Oke, saya pelan-pelan, tapi tolong serius ya. Yang belum tahu, tolong dikerjakan. Ya. Nah di sini perlu diketahui ya bahwa yang namanya sistem digit atau kita biasanya menyebutnya sebagai sistem digital ya. Ini merupakan pendahulu dari sistem terprogram. Terprogram ini contohnya ini ya, microcontroller ya. Apa yang ada di sini ini adalah Arduino. Kemudian nanti pakai ada lagi ya kayak ini Atmega ya. Yang terdahulu ini ada juga Atmega 8535 ya. Terus kemudian dari microchip, keluarga microchip ya yang kita pakai menggunakan sistem leader. Ini semuanya ini adalah perangkat digital ya. Dan itu semua bekerja dengan sinyal digital ya. Nah perbedaannya apa? Kalau yang ini bisa kita ubah-ubah sesuai dengan program. Kita tinggal mengerjakan program, baik berupa script program dengan bahasa C, dengan leader itu apa namanya ladder ya, ladder diagram ya. Itu biasanya orang-orang kelistrikan atau fabrikasi ya. Nah, untuk teknik listrik itu biasanya itu menggunakan sistem leader. Tapi sama, nanti masuknya kepada microcontroller ya. Jadi ini ada berbagai macam yang namanya sistem pemrograman pada perangkat digital yang dapat diprogram ya. Nah, sebelum kita berbicara soal itu, maka ini ada mata kuliah pendahulunya yaitu apa? Sistem digital ya. Di dalam sistem digital ya nanti kita pelan-pelan ini akan tahu ya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sistem digital itu ya. Jadi, yang namanya sistem ya. Jadi gini yang namanya sistem digital ya. Ini nanti merupakan suatu cara ya, suatu cara bagaimana sinyal-sinyal itu berproses ya untuk menghasilkan suatu perintah ya. Dan di sini ini perintahnya bisa kita buat secara mudah dengan cara diprogram dengan bantuan komputer. Nah ini kita itu yang di sini kita akan menggunakan secara manual, yaitu dengan memasukkan sinyal-sinyalnya ini dengan cara manual ya. Jadi perbedaannya ya, kalau itu memasukkannya dengan cara program dengan bantuan komputer. Tapi kalau misalkan perangkat digital yang paling dasar yaitu dengan menggunakannya kalau kita itu kalau saya itu mainnya dengan IC TTL, transistor logic ya, keluarga 74LS ya, itu yang biasa saya mainkan ya. Nah,
itu kita memasukkan sinyalnya itu secara manual, dan kita mengambil sinyalnya itu juga secara manual. Maksudnya bagaimana? Dengan cara nih, mengkontak-kontakkan ya pin inputnya yang menuju ke gerbang ini dengan mendapatkan sinyal 0 atau 1, 0 atau 1. Nah, ini untuk pertama kali dasarnya ini kita hanya mengenal 0 atau 1. Walaupun pada akhirnya kita juga akan dituntut untuk mengenal bilangan heksadesimal yang sebelumnya ini ada lagi oktal dan sebagainya. Ya. Nah, kalau di sini, kalau di dalam dulu dalam pemrograman Amiga 8535 ini kita dengan menggunakan AVR Studio atau CodeVision AVR ini kita sering menggunakan heksadesimal ya untuk bilangan-bilangan digitnya. Ya, ada juga menggunakan biner. Ya tergantung, bisa menggunakan biner, bin, ya bisa dengan menggunakan hex, ya. Tapi maknanya sama, ya bisa dengan dua. Oke. Jadi kalau di sini ini berangkat ini dari gerbang dasar, ya. Nah, sinyal ini kita mengambil inputnya dengan cara manual, dengan cara menghubung-hubungkan dengan kabel, dengan pin jumper atau dengan saklar, mensaklar secara manual, digerakkan dengan tangan kita, ya, cedek, ya, dan ditambahkan dengan 1, kemudian dengan 0, 1, 0 dan sebagainya, dan kemudian kita mengambil dari outputnya, output gerbang itu dengan cara manual pula, ya. Sekarang, nah ini apa ini? Sistem bilangan dan operasi aritmatika. Apa kaitannya dengan teknik digital? Ya, tadi saya ngomong ya bahwa yang namanya ini kita bermain dengan bilangan biner ya 0101 gitu loh. Ya, biner itu bi, ya bi 2 naik. Ya, artinya sistem bilangan. Artinya apa? Sistem bilangan 2an atau sistem bilangan berbasis 2. Artinya apa? Yaitu sistem bilangan yang hanya mengenal 2 lambang bilangan. Ya, 0 atau 1. Tidak ada bilangan di lain itu. Di luar itu tidak ada. Ya. Nah, sekarang di dalam sistem bilangan dan operasi aritmatika ini kita akan diajari untuk mengkonversi, ya, mengkonversi yang namanya sistem bilangan kita ke dalam sistem bilangan bahasa mesin. Jadi yang kita pahami, yang namanya alat-alat digital ini mengertinya adalah 0101, ya. Nah, kemudian kita mengertinya itu apa? Nah, kayak misalkan bocah-bocah yang misalnya cilik lagi rakumpet itu ngomongnya jiro lupa bonong tulung, jiro lupa bonong tulung, guys. Nah, itu ya. Itu bahasa desimal, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, sekarang gini. Kita masuk pertama kali ya, ini kepada sistem bahasa kita dulu ya, sebelum kita mengenal bahasa biner, ya. Kita mengenalnya bahasa apa tadi? Desimal. Sistem desimal. Sistem desimal. Atau sistem dasar. Sistem dasar. Artinya apa? Sistem bilangan berbasis 10, ya. Sistem bilangan berbasis 10. Bilangan paling kecil berapa? 0. Pinter. Ya. Selanjutnya kita ngitung ya barang-barangnya setelah 0. 1, 2, 3. Jumlahnya berapa? Ciro tupat menung tulunga.
Ya jumlahnya ada 10, tapi kan terkecil itu 0, gitu ya. Jumlahnya ada 10 lambang bilangan, ya. Ada di sini ini ada 10 lambang bilangan yang berbeda. Gitu? Bilangan paling kecil itu adalah 0, bilangan paling besar itu adalah 0. Sekarang setelah melewati bilangan terbesar, ini kita akan hitungan akan kembali kepada 0. Nah, ya. Nah, kemudian kita sisipkan angka 1 di depannya. Wes? Angka 1 di depannya itu menunjukkan bahwa bilangan di belakangnya itu sudah genap 10 sebanyak 1 kali. Gitu ya? Oke. Setelah itu 11. Setelah itu 12. Lanjut sini ya. Nih. 13 terus sampai 18, 19, 20, ya. Nah, di sini 2 itu menunjukkan bahwa bilangan di belakangnya itu telah genap 10 sebanyak 2 kali. Ya? Nah, itu yang kita lihat. Nah, kemudian yang namanya sistem bilangan desimal ini disebut sebagai sistem bilangan positional value system. Positional value system, ya. Nih. Value system. Nah, artinya apa? Sistem bilangan yang nilainya itu tergantung dari posisinya, ya. Contoh ya, 2, 3, 4 Ji Samsu, gitu ya. Kita tahu bahwa 2 itu adalah 200. Nah, kemudian 3 ini adalah 30. 4 ini adalah 41. Dibaca 238. Ini hanya terjadi pada sistem desimal dan tidak pada sistem bilangan yang lain. Oke, sekarang sebelah sini ya. Ini kita setelah masuk pada sistem desimal, ini kita masuk pada sistem biner. Biner, ya. Itu sesuai dengan namanya, B itu adalah 2, nair itu adalah bilangan. Ya, artinya apa? Sistem bilangan 2-an, sistem bilangan 2-an. Kalau itu 10-an, ya, atau 10-an, 10-an, ada an-nya. Artinya apa? Sistem bilangan berbasis 2, ya. Artinya apa? Hanya memiliki 2 lambang bilangan, ya, dengan bilangan yaitu 0 dan 1. Dengan 0 adalah nilai terkecil dan 1 adalah nilai terbesar. Siap ya? Siap. Sekarang perhatikan, kita harus sudah mulai memakai, mohon maaf ya, agak kasar dikit, sudah mulai memakai otak kita untuk berpikir maksudnya itu loh ya. Kita konversikan ya. Di sini 0. Nah, saya buat tabel saja. Nah, ini saya hapus, tidak apa-apa ya. Di sana rekamannya.
desimal, kemudian biner, dia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sepuluh, 11, 12, 13. Oke? Kita masuk sini, ini adalah 0. Gitu? Ya. Kemudian ini adalah 1. 1 itu tidak ada nilai di atas 1. Kembali kepada 0. Ya. Kemudian kita masukkan 1 di depannya. 1 di depannya ini menunjukkan bahwa nilai di belakangnya itu sudah genap 2 sebanyak 1 kali. Jelas ya? Jelas. Ya. Nah, terus tambah lagi. Oke, Mas. Untuk mempermudah pemahaman, kita lihat 0 menjadi 1 ditambah berapa? 1. 1 menjadi 2 ditambah berapa? 2 menjadi 3 ditambah berapa? 1. Nah, sebagaimana kalau misalnya kamu tahu ya yang namanya mesin untuk menghitung uang di bank, hitung-hitungnya satu-satu, ya. Sebagaimana ya betul, ya. Hanya saja cepatnya. Ya. Kemudian untuk di pabrik-pabrik obat, ya, untuk memasukkan berapa jumlah kapsul yang masuk ke dalam botol, ya, ini juga hitungnya satu-satu, ya. Blum. Ya. Masuk melewati sensor, ya, kemudian ini terdeteksi, ya, menambah. Oke. Jadi di sini kita juga pemahamannya untuk meningkat itu adalah dengan cara ditambah 1 hanya saja angka yang ditambahkan itu dalam bentuk biner, gitu ya. Oke. 0 ditambah 1. Nah, ini ya. Ini 0 tambah 1, 1. Nambah ke depan ya enggak, yang depan turun. Nah, sekarang ini 1 tambah 1 0, nyimpen 1, tambahkan sini 1 tambah 1 0, nyimpen 1, tambahkan ke sini. Kalau misalkan di sebelah kiri tidak ada bilangan, dianggap 0, gitu? Ya. 1, kapan? 5. Ya, ini yang diincer itu belakangnya dulu, ya. Nah, 1, 0, 1. Terus ini 6, 0, 1. Halo ya. Nah, ini berapa ini? 1. Ya, ini 0, 1. Gampang loh ya. Ini 1, 0, 1. Dan ini 0, 1. Ini 1, 1, 0, 1. Ini ya, 0, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Gitu ya. Gampang ya. Asem, sebulan itu kayak wedok ya. Ada yang salah? Bener ya? Sekarang yang sulit itu berasal dari yang mudah, ya enggak? Sekarang bagaimana caranya menjadikan dari desimal ke biner, dari biner ke desimal? Sekarang kita misalnya ya ini 1 konversi biner ke desimal, gitu ya. Kan 1, 0, 1 basis 2. Nah, ini kita menuliskannya ini, ya. 1, 0, 1 basis 2 itu ada berapa basis 10? Caranya gini. Kita lihat ya. Ini sama dengan
satunya satu ini, ya. Dikalikan 2 pangkat, Anda lihat ini di belakang angka 1 ini ada berapa angka? 0. Ditambah ini nolnya. Nah, ini kita ambilkan kayak gini saja ya. Nah, ini satunya sini, ya. Nolnya sini. Kali 2 pangkat 1, ya. Kemudian satunya sini. 1 kali 2 pangkat 0, ya. Sekarang 2 pangkat 2 berapa? Sama dengan 2 kali 2 ya. Nah, 2 pangkat 1 berapa? 2. Tapi kan dikali 0. Ditambah 0 pangkat 2 pangkat 0 berapa? 0. Ya, 1 ya. Jadi kita ini jangan lemah di matematika. Bilangan pangkat 0 itu adalah 1. Ya. Ya. Berarti ini sama dengan 5 basis 10. Langsung dibalik konversi desimal ke biner. Ya, 5. Caranya gimana? Ini dilihat 5 biner ya, itu 2, basisnya basis 2. Ini 5 ini dibagi, ya, dibagi dengan 2. Bisa enggak? Enggak bisa. Bisanya bagaimana? Sisa dulu. Sisa. Ambil dulu sini, masukkan ke sini. Berarti ini berapa? 4. Ya. 4 dibagi 2 berapa? 2. Oke. Nah, sekarang 2 dibagi 2 berapa? 2. Ya. Sisa enggak? Bagi 2 ya. Sisa 0. Sama dengan 1. Ambilnya dari bawah ke atas. Ya. Berarti ini 5 basis 10 sama dengan 1, 0, 1. Ingat loh, ngambilnya 1, 0, 1 basis 2. 1, 0, 1 dan 1, 0, 1 basis 2. Gitu ya. Anda bisa praktek 13 ya. 1, 0, 1 basis 2 itu sama dengan 1 kali langsung belakangnya berapa? 0, 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 2 pangkat 3 8 ditambah 4 kemudian ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 12 tambah 1 12 basis 10 gitu. Nah sekarang ini ya untuk yang berapa ini? 13 basis 10 itu sama dengan berapa basis 2? Caranya 13 dibagi 2 sisa, bisa enggak? Sisa 1 berapa? 12, 6 ya, bagi 2 sisa 3 ya, bagi 2 1 sisa 1. Bacanya dari bawah ke atas. Jadi apa ini? 13 basis 10 itu sama dengan 1. Sekarang untuk nilai pecahan ini sudah ya. Nanti di lagi ya. Lagi, makanya ini setiap orang ini harus punya dokumennya ya.
diputar-putar ulang. Bilangin pecahan ya. Misal ini 1, 0, 1, 1,01 basis 2 sama dengan berapa basis 10. Jawabnya mana? Ingat pecahan. Caranya gampang ya. Caranya gampang. 1 kali 2 pangkat ini ya, satunya satu ini mas ya. Belakangnya 0 tuh 3 ya. Ditambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 1. Nah ini ditambah ini 0, 1, 1 ya 0 tuh betul 0 betul ya. 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 kali 2 pangkat min 1 ditambah mana 1 ya kali 2 pangkat min 2 sama dengan berapa? Ini 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1 ditambah pangkat min 1. Nah ini dengerin ya. Pangkat min 1 itu sama dengan 1/4 ya? Kemudian pangkat min 2 itu sama dengan 1/4 ya? Nah kalau 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Desimalnya berapa? 0,25 gitu. Ya? Ini 0 ya. Pangkat min 1 tapi 0 ya. Terus ditambah lagi 0,25. Berarti ini berapa ini? Berapa? 11 ya. 11,25 basis dibalik lagi. Ini ya. Apa ini? 11,25 sayang ya. Basis berapa? 10 itu sama dengan berapa basis 2? Yes? Gitu ya? Nah kemudian di sini ya, ini caranya dua tahap ya, 2 tahap. Jadi ini yang 11 itu dibagi 2, sisa berapa? 10 bagi 2 berapa? 5. Bagi 2 lagi sisa 4 bagi 2 bagi bagi 2 lagi 2 sisa 1. Nah ini adalah kemudian 0,25 ini kali 2 ya. Kali 2 itu berapa? 0,5 ya. 0,50. Sudah ada satu belum? Ini yang dilihat ininya. Ya. Sudah ada satu belum? Belum. Kalau belum itu Anda tuliskan 0. Gitu kan? Nah, kemudian 0,5 ini masuk sini. Nah, 0,50 kali 2 sama dengan 1,0. Sudah ada 1. Oke. Kalau yang ini bacanya dari bawah ke atas, kalau ini turun, ya. Maka ini 1,011,0. Ya. Adalah ini sudah. Udah ada yang baru enggak? Saya tidak ada.
Ada lagi? Gampang ya? Masih ini sebenarnya ini ada beberapa sistem lagi ya, penjumlahan dan sebagainya ya. Tapi ini cuma sebagai pengantar saja, bahwa nanti setelah itu ini kita akan beroperasi. Ini untuk mengetahui saja ya, untuk mengetahui saja bahwa ini yang namanya bahasa mesin sama bahasa manusia itu berbeda. Tapi antara keduanya itu saling berkaitan, ya. Jadi kalau manusia mengartikan seperti ini, ngolahnya itu dalam bahasa mesin, ngolahnya ini dalam biner, ya. Nah setelah itu nanti ada basis 8, tapi kita itu mengejar, ya, supaya bisa cepat praktek. Kalau bisa besok itu langsung praktek, gitu ya. Jadi waktunya itu irit, gitu ya. Ada opsional ya. Kita langsung masuk ke gerbang ya. Ini untuk anak SMA sebenarnya ya. Dan nanti untuk selanjutnya panjenengan itu update diri melihat guru yang terbaik ini adalah YouTube ya. Untuk nanti ini dicari di YouTube ya. Kita langsung masuk ke gerbang saja. Gerbang loh. Gerbang logika ya. Ada 3 gerbang dasar ya. Nah nanti yang lain itu masuknya pada gerbang kombinasi. Seperti kan di sini yang gerbang dasar ini 3. Ini speedo. Ini speedo. Pasang ini. Berapa ya? Or ini ya. Gerbang logika ya. Kalau misalnya N, nah sekarang kita masuk pada yang pertama itu ya. Ini N gate. N gate atau gerbang N. Ini alih bahasa. Alih bahasa. Itu adalah pintu dan simbol. Ini ya. Ciri-cirinya ya ini memiliki lebih dari satu input dan hanya memiliki satu output. Contoh, ini seperti ini. Nah, ini yang dua input. Kita kasih
Inputnya ini adalah contohnya dalam literatur ada yang A, B, ada yang X, Y, ya, bebas, ya. Nah, kita pakai yang ini saja A sama B. Kemudian di sini untuk output ini biasanya banyak literatur pula. Kalau misalkan yang dalam buku Wasiko yang saya baca, ya, itu di apa namanya profil grup mata kuliah itu kalau pengen beli buku yang seperti ini, ya, gampang memahaminya gampang. F sama dengan A dikalikan B. Operasi aritmatikanya ini adalah perkalian. Oh, terima kasih, Mas. Ya. Kita lihat rangkaian pendekatan itu adalah saklar seri. Nah, saklar seri, rangkaian pendekatan. Contohnya seperti ini. Nah, ini baterai, ya. Ini inputnya A sama B. Ini F. Gitu ya, outputnya. Ini yang namanya aliran listrik itu adalah akan terjadi kalau ada sirkuit tertutup. Begitu ya? Dia itu tidak akan mengalir kalau ada celah yang terbuka. Artinya apa? Tidak ada jembatan atau jembatannya terbuka. Ya. Kemudian di sini kita mengenal tabel kebenaran. Nah, ini pembuatnya lihat A, B. Kita membuatnya ya, kita menghitung secara biner. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ya, kemudian baru kita operasikan. F sama dengan A dikalikan B. Gitu? Iya. Membuatnya ini dengan cara menghitung secara biner, yaitu dengan mengisikan atasnya ini 00 semua, bawahnya ini 11 semua, tapi diurutkan secara biner. Nah, ini kalau misalkan ini ya, ini dua, yang ini nggak usah dilihat dulu ya caranya ya. 0, 1, 1, 0, 1, 1, ini 0, 1, 2, 3. Gitu ya? Iya, Pak. Binernya seperti itu. Nah, manfaatnya apa? Ketahuilah bahwa seperti ini merupakan 4 lambang bilangan yang berbeda. Kalau di dalam binernya, ini merupakan 2 kombinasi input yang berbeda. Pernahkah 00 terjadi 2 kali? Tidak. Ini juga 1 kali, 1 kali, 1 kali. Ya? Nah, inilah yang dimaksud dengan kombinasi input. Ya? Nah, kemudian dioperasikan. Sesuai dengan apa? Dengan gerbang. Operasinya apa? Perkalian. Operasi ini adalah operasi aritmatika. Operasi logika. Logika ya. Logika aritmatika tapi aritmatika logika. Ya? Yaitu rangkaian gerbang. Dengan menganut bahwa pemahaman bahwa rangkaiannya ini adalah rangkaian yang menerapkan gerbang. Ya? 0 kali 0 berapa? 0. 0 kali 1? 0. 1 kali 0? 0. 1 kali 1? 1. Gitu ya? Kalau misalkan yang 3, inputnya 3, 4 dan sebagainya, itu bagaimana? Sama.
Nah, A, B, C. F sama dengan A kali B kali C. Ya? Nah kemudian kalau ini, gampang. A, B, C, 0, 0, 0. Ya, bareng-bareng. 0, 1. Maka di sini F sama dengan A kali B kali C. Ini akan nol semua. Ya, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, bagaimana kalau rangkaian pendekatannya itu juga sama, yaitu sangkar yang terhubung seri. Ini ya. Nah, gini ya, plus min A, B, C. Ini adalah F. F itu 1. Nah, ini kesimpulan ya, kesimpulan. Ya, pemahaman nol ya. Itu adalah kondisi saklar terbuka. Itu untuk apa? Input, ya. Nah, boleh pemahamannya seperti itu, ya. Kemudian kondisi ada arus, tidak ada arus, tidak ada arus. Nah, kalau tidak ada arus kan lampu tidak menyala. Kemudian yang satu ini kebalikannya. Satu ini kondisi saklar tertutup. Kemudian kondisi ada arus. Ada arus kok rusak. Gitu ya? Gampang. Gitu ya? Berapa ini? 19. Isi betul Pak. Masih. Mana ya? Mana ya? Mati ora. Wani ora maksud. Wes. Ya, kita dulu untuk di continue ya. Nanti tugasnya Anda, ini kalau misalkan belajar itu harus dipaksa. Ya. Betul. Apapun profesi kita, saya tahu Anda itu manajer. Ya. Mengurusi masalah-masalah masing-masing masalah di instansi. Tapi konsekuensinya seperti ini ya. Anda sudah terjun ke dalam bagi kuliah, tentunya ingin menilai, ingin mengupdate diri, ingin mengaplikasikan, makanya ini harus dituntun itu mau. Gitu ya? Ya. Maka Anda ini akan bisa membuat yang lebih dari ini. Amin. Ya mungkin itu saja nanti. Oke, saya mau minta absen kehadiran ya. Absen kehadiran ini saya ini saja absen fisik. Video saja dulu ya. Nanti jumlahnya harus kelihatan semua ya, harus kelihatan semua. Jangan saling menutupi. Video, jangan video.
Mudah-mudahan nampak semua. Nanti Pak, serahkan kompling ya. Tak kirim langsung ke grup kuliah. Nanti tolong yang tidak hadir siapa, ya jumlahnya siapa. Ya nanti kita itu harus transparansi sama maksudnya dalam proses Emang kurang.